Zain sampai di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Zain mendapati ayahnya sedang mengangkat jemuran di halaman samping rumah. Ayah Zain, Pak Oji, selalu pulang lebih awal dari Zain. Sejak laki-laki itu ditarik menjadi supir ke perusahaan karena Inara sudah menyetir sendiri ke kampus, Pak Oji memiliki jam kerja sampai waktu asar. Assalamualaikum ya, Zain mengucapkan salam seraya mengambil tangan sang ayah. Diciumnya dengan penuh kasih tangan lelaki 52 tahun itu. Waalaikumsalam nak, Pak Oji mengusap kepala Zain dengan lembut. Ibu dan Ayunda mana ya? Zain mengiringi langkah kaki ayahnya masuk ke dalam rumah. Ibu lagi istirahat di kamar. Dari tadi siang kurang enak badan. Ayunda belum pulang dari kampus. Katanya ada praktikum, jadi pulang setelah maghrib. Oh iya ya. Zain meletakkan tas laptopnya di kursi tamu lalu bergegas masuk ke kamar sang ibu. Ibu sakit. Zain mengambil tangan perempuan yang sangat dicintainya itu, mencium tangan yang sudah mulai keriput itu dengan sayang. Enggak nak, cuma agak lelah aja. Bu Tina mencoba untuk duduk. Ibu tidur aja. Zain menahan tangan ibunya agar tetap berparing. Sudah mau maghrib nak, ibu mau sholat. Ibu kuat. Insya Allah kuat. Bu Tina tersenyum setelah berhasil duduk bersandar di kepala tempat tidur. Alhamdulillah, Zain membelai rambut ibunya dengan lembut. Zain mandi dulu ya bu, nanti kalau ibu nggak kuat makan di luar, biar makan malamnya Zain antar ke kamar. Iya nak, Bu Tina mengangguk. Zain bangkit dan berjalan keluar kamar menuju kamarnya. Setelah mandi dan sholat maghrib, Zain dan Pak Oji duduk di meja makan. Zain telah mengantarkan nasi lengkap dengan lauknya untuk sang ibu di kamar. Zain ingin menyuapkan ibunya itu, tetapi Bu Tina menolak. Perempuan lembut itu mengatakan bisa makan sendiri. Akhirnya, Zain mengajak ayahnya untuk makan malam. Zain menyendokkan nasi dan lauk ke piring sang ayah. Sejak duduk di bangku SMA, Zain sudah terbiasa mengurus dan melayani keperluan kedua orang tuanya. Makasih ya nak, Pak Oji menerima piring nasinya dengan sukacita. Makan yang banyak ayah, biar selalu sehat dan kuat, Zain berkata seraya menyendok nasi ke piringnya sendiri. Kamu juga, makan yang banyak biar cepat besar, Pak Oji berkata dengan tawa di ujung ucapannya. Ayah, aku sudah besar sekarang, sudah tidak bisa lagi bertumbuh. Zain ikut tertawa mendengar ucapan ayahnya. Ayah dan anak itu tertawa bersama. Meski rumah mereka kecil dan sederhana, tetapi selalu terasa hangat dan penuh tawa. Setelah itu, mereka makan dengan nikmat. Padahal hanya menu sederhana, goreng ikan kembung dan sayur asam. Begitu selesai makan, Zain segera membereskan meja makan. Sementara Pak Oji masuk ke dalam untuk melihat sang istri. Ibu sudah selesai makan? Sudah ya. Alhamdulillah, makannya habis. Pak Oji mengusap kepala perempuan yang telah mendampinginya selama 30 tahun itu dengan sayang. Alhamdulillah ya, Bu Tina tersenyum manis. Ayah bawa dulu piring dan gelasnya keluar ya, ibu istirahat aja lagi. Iya ya. Pak Oji membawa piring dan gelas bekas makan istrinya itu keluar kamar. Setelah meletakkannya di dapur, laki-laki itu menuju ruang tamu karena melihat Zain sedang duduk di sana. Ya, ada yang mau Zain bicarakan. Zain langsung bicara begitu ayahnya telah duduk di sampingnya. Sementara dadanya bergemuruh mengingat apa yang akan ia sampaikan kepada sang ayah. Apa yang ingin kamu bicarakan, nak? Pak Oji menatap Zain dengan tatapan teduh. Zain meneguk ludahnya dengan susah payah. Begitu sulit rasanya bagi Zain untuk menceritakan tentang permintaan Pak Atmaja kepada sang ayah. Zain menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Ya, tadi Pak Atmaja memanggil Zain. Pak Atmaja ingin minta tolong pada Zain ya. Zain berhenti sejenak seraya menatap wajah ayahnya dengan ragu. Laki-laki paruh baya itu masih diam menunggu apa yang akan dikatakan Zain selanjutnya. Pak Atmaja meminta Zain untuk menikahi Nara, Pak. Akhirnya Zain bisa juga mengungkapkan hal berat yang menghimpit dadanya. Rasa sesak di dada Zain sedikit berkurang. Untuk beberapa saat, Pak Oji terpana. Menikahi Inara? Akhirnya laki-laki sederhana itu bersuara juga. Iya ya, Inara hamil dan laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Suara Zain terdengar lirih.
Namun di telinga Pak Oji serasa seperti petir yang menggelegar. Jadi kamu menyanggupinya, nak? Zain belum memberikan jawaban ya. Tadi Zain bilang mau membicarakannya dulu dengan ayah. Zain menunduk. Laki-laki berakhlak mulia itu tidak berani menatap wajah ayahnya. Zain tahu ayahnya pasti kecewa dengan berita yang disampaikannya itu. Ayah serahkan semuanya kepadamu, nak. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu sudah paham mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan tidak dapat kita pungkiri, Pak Atmaja memang sudah banyak berjasa pada keluarga kita. Pak Oji berucap dengan lembut. Sekuat tenaga laki-laki itu mencoba meredam gejolak perasaannya. Ya ayah, terima kasih atas pengertian ayah. Zain juga berat untuk menolaknya ayah, mengingat semua yang telah dilakukan Pak Atmaja pada keluarga kita. Ayah mengerti, hatimu begitu lembut untuk mengecewakan orang lain, apalagi orang itu Pak Atmaja. Iya ya, Pak Atmaja seperti malaikat buat kita. Bertanyalah pada Ustadz bagaimana status pernikahan yang seperti itu. Minta juga pendapat Ustadz apa yang harus kamu lakukan jika kamu menikahi Inara yang telah hamil duluan. Pak Oji berkata seraya bersiap bangkit dari duduknya. Baik ya, insya Allah besok aku akan menjumpai Ustadz Bukhari di kediamannya. Ayo kita ke masjid. Pak Oji bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Ya. Zain ikutan bangkit dan masuk ke kamarnya untuk mengambil sarung dan peci. Zain baru sampai di ruangannya dan matanya terbelalak melihat siapa yang sedang duduk di kursinya. Di kursi kerjanya sedang duduk Inara, putri sematawayang Pak Atmaja. Aku mau bicara. Tatapan angkuh gadis itu langsung menyambut kehadiran Zain. Bicara? Zain mendadak menjadi seperti orang bodoh. Papa sudah ngomong kan? Oh itu, iya sudah. Zain mengambil tempat di kursi di depan anak bosnya itu. Aku tidak setuju dengan pernikahan kita. Aku lebih baik melahirkan sendiri daripada harus menikah dengan kamu. Mata indah itu menatap Zain dengan sinis. Zain terhenyak. Bukankah seharusnya ia yang tidak setuju dengan pernikahan tersebut? Zain menarik napas panjang, berusaha menyabarkan hatinya. Ia tidak boleh terpancing dengan sikap gadis di depannya ini. Meski bagaimanapun, Inara adalah putri dari laki-laki yang sangat dihormati oleh Zain. Lalu, Zain berkata dengan tenang, Papa mengancam akan mengambil semua fasilitas yang aku pakai jika aku menolak. Papa juga akan mengirim aku ke tempat nenek di kampung. Aku tidak punya pilihan. Terus, pernikahan ini buat aku hanya untuk sementara, sampai anak ini lahir. Jadi, jangan mengharapkan apa-apa dari pernikahan kita. Wajah putih bersih itu terangkat dengan tatapan meremehkan. Zain menarik napas panjang. Sepertinya ia harus memiliki stok sabar yang banyak dalam menghadapi anak bosnya ini. Pernikahan bukan untuk dipermainkan. Terserah kamu, mau mengatakan apapun. Kalau mau dikatakan tidak setuju, aku juga tentu tidak setuju dengan pernikahan kita. Kita tidak saling menyukai, apalagi mencintai. Tetapi, seperti halnya kamu, aku juga tidak punya pilihan. Wajah Inara langsung memerah mendengar ucapan Zain. Kalau begitu, kita tetap hidup sendiri-sendiri dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. Gadis itu bangkit dan berjalan dengan langkah lebar menuju pintu. Kita lihat saja nanti, Zain menjawab dengan enteng. Padahal jauh di dasar hatinya ada bara yang serasa akan melelehkan dadanya. Zain menghirup udara sebanyak-banyaknya. Ucapan-ucapan Inara membuat dadanya terasa panas. Inara memang sangat jauh berbeda dari papanya. Gadis itu tumbuh menjadi gadis yang manja, egois, dan angkuh. Entah bagaimana Zain akan menghadapi gadis itu jika mereka memang ditakdirkan untuk menjadi sepasang suami istri.